Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, selama ini masalah akhlak hanya sering terfokus terhadap hubungan antar manusia saja. Padahal akhlak terhadap lingkungan itu juga sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan. Jika kita lihat sekarang ini, banyak sekali tingkah laku manusia yang tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya, sehingga banyak bencana alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Sebelumnya, aku mau kasih tahu kalian bahwa ini aku ambil dari bukunya Nur Hidayat yang berjudul Akidah Akhlak dan Pembelajarannya di bab ke-10 tentang akhlak terhadap lingkungan di halaman 184. Upaya merusak, menebang hutan, mengubah area hutan menjadi pemukiman yang tentu akan mengakibatkan pemanasan global. Sawah ditanami gedang dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Mengapa bisa demikian? Sebab hutan yang bisa digunakan untuk mengolah kadar karbon dioksida itu sudah nggak ada. Nah, dalam kasus ini kita harus mengetahui nih mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, namun tindakan yang kita lakukan itu dapat merusak lingkungan. Alam semesta ini telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang ada di muka bumi. Allah pun telah melengkapi rizki masing-masing sehingga antara makhluk yang satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Sehingga kita sebagai umat manusia, umat yang paling sempurna yang dibekali dengan akal sebagai khalifah di muka bumi, wajib memelihara dan melestarikan lingkungan alam semesta secara adil dan penuh rasa tanggung jawab. Lalu gimana sih caranya memelihara kelestarian lingkungan alam ini? Yang pertama, memelihara keseimbangan kehidupan. Sebaik-baiknya urusan kan urusan keseimbangan tuh, adil, berada di tengah-tengah. Demikian halnya juga dalam menjaga kelestarian alam. Kita harus menjaga keseimbangan dan melestarikannya sebab bencana yang sering menimpa dalam suatu negeri itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Semua itu terjadi karena tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan. Pada prinsipnya, manusia itu diperbolehkan memanfaatkan alam itu hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Gak boleh secara berlebihan agar tidak cepat rusak dan habis. Karena kan ada tuh beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Pemanfaatan alam yang berlebihan akan mengakibatkan adanya bencana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Nah guys, dari dua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu dilarang keras oleh Allah untuk membuat kerusakan di muka bumi. Sebab akibat dari kerusakan itu, yang merasakan itu bukan hanya manusia, melainkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya di mana itu berpengaruh pada ekosistem dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Contoh hal kecil saja yang bisa kita lakukan dalam menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang hutan secara liar, dan melakukan penghijauan di tanah yang gundul, tidak memburu binatang yang dilindungi seperti burung cendrawasih, komodo, harimau Sumatera, dan lain sebagainya. Manusia ini cenderung punya sifat serakah, tapi kan serakah itu tidak baik.
Nah, menggunakan kekayaan alam dengan rasa tanggung jawab serta melestarikan kekayaan alam dengan baik itu akan berguna bagi generasi mendatang. Kasihan dong anak cucu kita nanti kalau alamnya sudah dirusak oleh nenek-nenek sebelumnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sayangi yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1924. Jadi pada intinya kita itu harus sadar untuk melestarikan lingkungan. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kan tumbuhan sama hewan itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Jadi ya kita yang harus menyayangi, melestarikan, dan merawatnya. Akhlak seseorang muslim terhadap lingkungan itu dapat diartikan bahwa seorang muslim haruslah mempunyai sikap atau budi pekerti yang baik terhadap lingkungan alam. Upaya dari manusia itu juga untuk manusia itu sendiri, dari manusia untuk manusia. Seperti itu. Jangan lupa terapkan dalam lingkungan kalian supaya kita semua terbebas dari bencana. Ya memang suatu bencana itu dari Allah, datangnya dari Allah. Cuman harus ada upaya dari manusia itu sendiri. Gitu guys, semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, mara bencana, dan lain sebagainya. See you next time. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.